Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan keberadaan Wakil Presiden atau Wapres yang mendapat kewenangan dengan menjadi Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ tak akan mengambil alih tugas pemerintah daerah. Kewenangan Wapres yang mendapat jabatan Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dalam Pasal 55 Ayat 3 RUU Daerah Khusus Jakarta. Klausul itu menyebutkan bahwa Wapres bakal memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek, dan Cianjur. Kenapa wakil bukan presiden? Presiden memiliki nasional. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan kepada presiden. Apakah presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Tidak bisa mengambil alih kewenangan. Bukan maksud untuk memperpanjang alur administrasi itu tadi ya Pak ya, karena tugasnya berbeda-beda itu tadi. Hanya mengharmonisasikan, mensinkronkan. Kenapa? Selama ini rencana pembangunan yang ada di daerah aglomerasi ini ya, Jakarta sendiri, Depok sendiri, gitu. Nah, Tangerang sendiri, kan kacau kalau seandainya sendiri-sendiri. Ada persoalan bersama, itu harus ditangani dengan sinkronisasi bersama. Tapi tidak diambil alih oleh Dewan Aglomerasi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengungkapkan, sistem aglomerasi di daerah Jakarta yang diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tidak mungkin dipimpin oleh seorang gubernur atau setingkat menteri. Kenapa wakil presiden? Karena kawasan aglomerasi kalau dari rumusan awalnya untuk mengkoordinasikan semua bidang baik infrastruktur, transportasi, kependudukan, tata ruang dan semacam itu kan nggak mungkin kalau gubernur dan nggak mungkin juga kalau menteri. Tapi kalau wakil presiden itu bisa membawahi semuanya. Itu konsep dasarnya. Terus kemudian kenapa Jakarta tidak menjadi pusat kawasan aglomerasi? Karena dikhawatirkan ketika Jakarta menjadi definisikan, ini soal definisi, soal nanti ditanggapi bahwa kawasan aglomerasi itu mereduksi Bodetabek punjur. Tidak. Bodetabek tetap menjadi daerah otonomi tersendiri yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah RI mengkritisi status wakil presiden yang diusulkan memimpin kawasan aglomerasi. Anggota DPD RI Silviana Murni mengkhawatirkan gara-gara kawasan aglomerasi presiden dan wakil presiden berpotensi pecah kongsi. Atribusi kewenangan secara langsung kepada wakil presiden sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dari RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari. Pada dasarnya, penugasan kepada wakil presiden harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi. Pakar tata kota Nirwono Yoga menyebut, berkaca pada tahun 2014 ketika Jakarta mengalami banjir, di mana saat itu Wapres Yusuf Kala mengkoordinir dan mengatasi banjir tersebut. Namun kisah itu tidak bisa dijadikan patokan. Nirwono lebih menggarisbawahi kemampuan individu daripada jabatan yang dapat mengkoordinir permasalahan di Jakarta dan sekitarnya. Garisbawahi usulan munculnya mengapa Wapres yang ditunjuk sebagai usulan ketua atau Dewan Aglomerasi ini melatar belakangi terutama kasus saya masih ingat tahun 2014 saat Jakarta banjir ya, di mana waktu itu Wapres Pak Yusuf Kala mengkoordinir tentang penanganan banjir ya, tetapi kisah sukses itu kemudian tidak berlanjut, misalnya dalam hal berbagai masalah penanganan kemacetan lalu lintas maupun polusi udara misalnya. Tahun 2023 lalu misalnya ya, bagaimana polusi udara dilakukan rapat terbatas oleh Presiden, tapi yang ditunjuk adalah Menko Marves, bukan Wakil Presiden dalam hal penanganan polusi udara kaitannya dengan kemacetan lalu lintas. Melihat berbagai pengalaman itu, saya lebih menggarisbawahi sebenarnya kemampuan individu sebenarnya Mbak Rara, bukan jabatan ternyata yang menentukan berhasil atau tidaknya mengkoordinir
persoalan di Jakarta dan sekitarnya. Itu catatannya sebenarnya. Hingga saat ini, pembahasan RUU DKJ terus berlanjut. Publik pun berharap agar aglomerasi DKJ tidak mengganggu otonomi kawasan otonomi daerah masing-masing. Penunjukan Wapres sebagai pemimpin di kawasan aglomerasi DKJ janganlah hanya politis semata, namun juga fungsional. Tim Liputan, Metro TV. Nah, pemirsa, Marcel, ini bicara soal wacana kewenangan Wapres untuk daerah khusus Jakarta ini sebenarnya masih dibahas ya di dalam RUU DKJ, tapi nanti di dalam RUU daerah khusus Jakarta, Kota Jakarta dan juga beberapa daerah lain akan masuk ke dalam kawasan aglomerasi. Nanti akan ada Dewan Kawasan Aglomerasi yang kemudian ditunjuk langsung oleh Presiden. Dan yang lebih menarik lagi adalah Wakil Presiden punya kewenangan atas kawasan aglomerasi ini. Benarkah demikian? Apa landasannya? Kita akan bahas dalam fact check hari ini. Pemirsa, kewenangan Wapres di kawasan aglomerasi. Kita lihat ini tertera di pasal 55 RUU DKJ. Sebenarnya dinyatakan di dalam pasal ini seputar apa kewenangan dari Wakil Presiden di dalam kawasan aglomerasi. Nah, di antara semua ayat-ayatnya, di ayat 3 kita baca Dewan Kawasan Aglomerasi akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Jadi untuk kawasan aglomerasi ini nanti akan disiapkan pula Dewan Kawasan Aglomerasi. Ini terlepas dari pemerintah daerah yang ada di dalam tiap kawasan aglomerasi tersebut. Kemudian di ayat 4 ditulis begini, ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan peraturan Presiden. Nah, ini yang ada di dalam pasal 55 RUU DKJ. Kemudian kita lihat siapa kawasannya, apa saja kawasan yang akan masuk ke dalam aglomerasi ini. Pemirsa, ini dia petanya. Jadi kawasan aglomerasi ini masuk ke dalam daftar inventarisasi masalah nomor 31 RUU DKJ. Ada yang disebut dengan Jabodetabek plus Cianjur. Jadi ini adalah petanya mulai dari Jakarta, Bekasi, Kota dan Kabupaten, Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Ini akan masuk ke dalam satu kawasan aglomerasi. Kemudian kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislatif terkait dengan hal ini. Ahmad Baidowi sempat mengatakan, mengapa Wakil Presiden? Karena bisa membawahi dan mengkoordinasikan semua bidang, mulai dari infrastruktur, transportasi, kependudukan, hingga tata ruang. Tidak mungkin gubernur, tidak mungkin juga kalau menteri. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Balek pada tanggal 14 Maret 2024. Ini adalah penjelasan mengapa dipilih Wakil Presiden untuk membawahi atau mengkoordinasikan yang namanya kawasan aglomerasi termasuk daerah khusus Jakarta di dalamnya. Tapi apa pula penjelasan dari Mendagri Tito Karnavian terkait dengan dipilihnya Wakil Presiden untuk membawahi atau mengkoordinasikan kawasan aglomerasi? Kita akan simak bersama. Kenapa wakil bukan presiden? Presiden pemilikan nasional. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan kepada presiden. Apakah presiden kemudian tidak bisa mengambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Tidak bisa mengambil alih kewenangan. Bukan maksud untuk memperpanjang alur administrasi itu tadi ya Pak ya, karena tugasnya berbeda-beda itu tadi. Hanya mengharmonisasikan, mensinkronkan. Oh, ternyata kalau menurut Mendagri Tito Karnavian hanya mengharmonisasikan dan sinkronisasikan. Apakah punya kewenangan seluruhnya? Ternyata Presiden juga bisa punya kewenangan di atas semuanya. Nah, bagaimana dengan komentar pakar? Kita lihat apa yang disampaikan oleh Turubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik, mengatakan begini. Ini apa enggak terjadi tumpang tindih kewenangan ya? Karena kan Wapres sendiri fungsinya sudah ada di dalam UUD 1945. Sekarang kalau dia ditambahi beban lagi soal aglomerasi, kan tambah lagi kewenangannya. Ini mau enggak mau kewenangan Gibran sangat luas dengan wilayah aglomerasi itu. Jadi pemirsa, mengapa nama Gibran disebut? Kalau seandainya benar sesuai dengan hasil quick count, maka yang akan jadi wakil presiden nanti di periode selanjutnya adalah Gibran
Raka Buming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Nah, pemirsa, dulu sebenarnya juga sudah ada yang namanya megapolitan. Tapi mudah-mudahan kalau jadi aglomerasi jangan hanya proyek-proyek infrastruktur yang punya kepentingan saja yang bisa diterapkan di wilayah aglomerasi. Tapi juga harus ada pemerataan kesejahteraan dan juga kualitas di semua wilayah aglomerasi, termasuk kemiskinan, stunting, banjir, dan juga banyak persoalan ekonomi sosial lainnya. Di samping itu kita masih mempertanyakan bagaimana nanti tumpang tindih dari kewenangan wakil presiden dan juga para pemerintah daerah di bawahnya terkait dengan mengurusi sinkronisasi dan harmonisasi kawasan aglomerasi ini. Nanti kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.